Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jamaah yang mulia, pada malam ini kita akan melanjut kajian kita. Kemarin saya sudah menjelaskan ta'rif ghazwul fikri atau perang pemikiran. Dan insyaallah ke depan, karena fasilitasnya sudah ada, topik kajian ini akan saya hadirkan melalui layar infobus. Dan mulai malam ini insyaallah kajian kita ini saya record dalam bentuk audio, dan nanti selambat-lambatnya besok pagi insyaallah sudah bisa diakses kembali untuk didengarkan kembali melalui YouTube aja. Jadi saya akan upload ini ke YouTube, dan insya Allah nanti akan saya sudah bisa dilihat lah. Jadi cari aja linknya Ustadz Abdul Latif Khan, nanti akan ketemu, atau akun saya Latif Khan kalau di YouTube, Latif Khan, insya Allah. Baik, kita harus bisa menegaskan kembali bahwa ghazwah, perang, yang namanya ghazwah itu beda sama syariah. Ghazwah itu frontal, berhadap-hadapan. Jadi kalau syariah itu bisa hanya sekedar mengamat-amati dengan jumlah pasukan yang tidak banyak. Maka istilah ghazwah dipakai ini karena mereka memerangi kita dengan semua hal yang bisa membuat mereka menang. Jadi ghazwahnya ini sudah pada tingkat yang, kalau saya melihat sekarang, ghazwah sudah tidak lagi ghazwatul fikir, perang pemikiran, tapi sudah menyertakan semua model pertempuran baru. Ya, wasilahnya semakin canggih. Ya, wasilahnya semakin canggih, sehingga Nabi pernah mengatakan bahwa puncak ghazwah Malhamah Kubra itu nanti, insyaallah lepas ini saya akan ajak kita mendiskusikan dengan waktu yang di lain waktu tentunya, tentang topik Malhamah Kubra ini. Itu ghazwah sudah konvensional lagi. Jadi bahkan dalam beberapa riwayat ditegaskan sudah nggak pakai senjata-senjata canggih lagi, sudah main senjata-senjata sederhana atau malah pedang. Kalau kita memperhatikan perkembangan di Syria misalnya, beberapa kota-kota besar yang semula itu adalah kota ramai, itu sekarang sudah menjadi kota mati karena tidak ada penghuninya, dan gedungnya hancur semua, dan pertempuran sering terjadi di situ. Ya, ghazwah fikir atau perang pemikiran ini adalah ghazwah untuk merusak mindset, cara berpikir kita tentang Islam. Tidak sekali dua para orientalis yang mereka juga adalah misionaris Kristen di tingkat internasional itu mengingatkan bahwa sumber tinggi atau rendahnya, sumber kuat atau lemahnya kita itu adalah seberapa kuat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itulah sibghah, bahasa Quran itu dengan sibghatullah, itu adalah celupan, itu adalah sistem atau pola yang membentuk cara berpikir, cara bicara, cara bertindak, cara berperilaku sosial, berperilaku politik umat Islam di semuanya. Sibghatullah ini adalah sibghah yang akhirnya menghilangkan kadar kesukuan atau asobiyah seorang manusia. Jadi ketika seorang sudah menjadi muslim haqqa atau mukmin haqqa, dan dia orang Jawa, yang menonjol itu adalah mukminnya, bukan Jawanya.
Kalau dia orang Batak, yang menonjol itu adalah mukminnya, bukan Bataknya. Jadi asabiahnya hilang. Dan ketika dia terlibat dalam sarana-sarana kecil menegakkan agama, saya mengatakan sarana kecil, dan jangan kita bertengkar di seputar ini. Sebahagian mereka bergelut di dunia politik dan membentuk partai. Sebahagian mereka bergelut di dunia sosial budaya dan mereka membentuk teater, membentuk ormas, membentuk apa saja yang mendukung itu. Pun tetap saja yang menonjol itu adalah mukminnya. Mau jadi apapun mereka. Kalau pakai bahasa Quran, walladzina ma'ahu, dan mereka yang menyertainya dan mereka yang bersamanya. Siapa ma'ahu di sini? Para sahabat. Siapa ma'ahu di sini? Para tabi'in. Siapa ma'ahu di sini? Para tabi'ut tabi'in. Siapa ma'ahu di sini? Kita. Tapi kita belum menyertai Nabi kalau muwassafat yang disebut dalam surat Al-Fath itu tidak ada sama kita. Ya, apa muwassafatnya? Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjada, tarahum ruk'an sujjada. Tarahum, hum siapa? Walladzina ma'ahu. Siapa yang ma'ahu? Kita. Siapa kita? Gubernur, wali kota, bupati, pengusaha, seniman, dengan semua fungsi-fungsi pekerjaan hidup kita. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Kalian akan melihat mereka asyidda. Asyidda maknanya lebih al-bara' 'alal kuffar. Jadi al-asyidda mungkin kita sering memahami keras. Al-asyidda maknanya adalah bara'. Apa makna bara'? Memutus semua kontak yang membuat kita lebih rendah kedudukannya dari orang kufar. Siapapun kufar itu. Lihatlah bagaimana di Eropa, Amerika, dan Australia misalnya. Di saat di Indonesia orang berjilbab atau hijab, itu sudah bahasa yang populer, itu digiring, itu di apa istilahnya, direndahkan kadar militansinya, sehingga yang lebih mau ditonjolkan ini hati-hati, film, sinetron, apalagi kebiasaan ada kemudian kelompok-kelompok hijabers. Saya terus terang saya tidak tertarik untuk membelah muslimah itu menjadi hijabers dengan tidak. Walaupun propaganda terbukanya mereka mengatakan ini juga bahagian dari menarik orang supaya mau berjilbab. Bukan begitu caranya, Mbak. Kalau mau menarik orang untuk bisa berbusana muslimat, berikan stressing yang cukup kepada akidah mereka, sehingga Anda tidak perlu mengenalkan mode jilbab sama mereka. Mereka akan memilih semua mode yang sesuai dengan maunya Allah, bukan selera nafsu mereka. Tapi yang sekarang kan tidak itu dikejar untuk kemudian akhirnya hanya menjadi only for entertain, untuk menjadi hanya sekedar dandanan atau bahagian dari mode. Sehingga ketika dia berhadapan dengan fakta-fakta ujian akidah, ini orang-orang yang berjilbab juga orang-orang yang mudah dan cepat tumbang di situ. Nah, itu hati-hati itu. Jadi kita pulang kepada cerita tadi bahwa serangan ini adalah serangan total, frontal, menggunakan semua. Suka tidak suka, mau tidak mau, tanggung atau tangguh. Saya ulang sekali lagi, tanggung atau tangguh kita dalam memberikan pembelaan Islam ini, tetap saja karihal kafirun. Orang kafir itu tidak suka. Ya. Kapan bermula ghazwah ini? Kita harus bisa memperhatikan bahwa era terakhir khilafah yang menjadi khilafah yang mengikat umat dalam satu kesatuan politik itu adalah Turki Utsmani. Terlepas dari Indonesia terlibat secara politik, jawabannya tidak. Indonesia secara emosional sebenarnya itu terlibat. Sultan Hasanuddin ketika dia perang melawan Belanda, dia belajar militernya atau dia minta advis strategi perang itu sama Turki. Waktu itu khilafah masih tegak.
Fatahillah yang belakangan menjadi Sunan Gunung Jati, yang membebaskan Batavia, yang berubah menjadi Jayakarta dan terpeleset menjadi Jakarta, itu belajar perang langsung ke ibu kota Turki, Utsmani. Kubah masjid kita dengan bulan bintang di atasnya itu adalah simbol khilafah Turki awalnya. Jadi secara emosional kita punya hubungan. Tapi hati-hati. Saya kemarin memberi tausiah di Tobasa. Jadi saya orang yang sampai sekarang hakul yakin, cuma waktu saja tidak cukup. Saya orang yang suka mempelajari sejarah. Salah satunya saya sangat yakin ada missing link di Tanah Batak tentang Islam. Ada link yang terputus. Saya hakul yakin Islam duluan masuk ke sana, dan itu sudah menjadi negeri Muslim sebelum Belanda membawa misionaris masuk ke Tanah Batak. Kalau kita mempelajari ada pola Andalusia, ini mohon maaf, ini masih apa istilahnya, dugaan saya terhadap itu, maka pola Andalusia itu berlaku di Tanah Batak. Artinya menghapus segala jati diri Islam di sana. Apa bukti saya berani ngomong begini? Semua peninggalan Sisingamangaraja 12 itu meyakinkan kita bahwa dia Muslim, itu satu. Dan silahkan ketemu sama orang yang asli dan ngerti tahu seluk-beluk Tanah Batak, tidak sedikit masjid yang usianya sudah ratusan tahun di sana. Jauh melampaui lahirnya HKBP. Jadi ketika umat Islam sudah membuat masjid, itu tidak seperti Kristen. Kristen gereja dulu baru umat. Karena umat itu adalah gereja. Islam adanya umat bangun masjid. Dan mazhab yang kita anut untuk bangun masjid zaman itu adalah mazhab 40 orang minimal sholat Jumat baru bisa dilaksanakan sholat Jumat. Dan itu mengindikasikan bahwa Tanah Batak sudah menjadi negeri Muslim sebelumnya. Tapi saya curiga berat bahwa dokumen sejarahnya memang sengaja dihilangkan. Dan saya hakul yakin pelakunya itu orang Belanda. Apakah dia bawa ke sana, dia keep, atau kemudian yang dimaksud dengan dokumen sejarah, dia tidak bisa bunuh dan hancurkan masjid itu saja. Itu yang harusnya kita mulai big question. Kalau begitu ada sesuatu yang hilang di sana. Ada generasi kita yang hilang di sana. Oke. Marahil Ghazwul Fikri, tahap karena perang pemikiran ini strategik dia. Brainwashing. Kita ribut di seputar segala film berbau Hindu, segala film King Sulaiman kemarin, oke. Tapi kita nggak pernah ribut Maijah pengen ke Mekah, tukang bubur naik haji, kita nggak pernah ribut. Padahal di situ ada brainwashing. Kenapa saya bilang brainwashing? Karena cerita itu secara nyata-nyata menghina umat Islam. Film itu, sinetron itu. Apa yang dihina umat Islam? Haji disimbolkan sebagai manusia antagonis di film itu atau di sinetron itu. Dengan pelit, kurang ajar, dengkian sama orang. Itu yang dimunculkan. Kita nggak sadar karena itu komedi. Sama seperti brainwashing pada waktu ketika film Dono Kasino Indro. Itu yang disuntikkan sebenarnya adalah perilaku hidup laki-laki perempuan tinggal serumah, perempuan baju seksi dan sebagainya, bukan istrinya, hanya teman kuliah, teman kerja dan sebagainya. Tidak keluar dari situ. Tapi kayaknya kita cukup berhasil dirusak hanya dengan memanjakan cerita-cerita syahwat rendah seperti ini. Ini contohnya bahayanya Ghazwul Fikri. Ya. Ghazwul Fikri dimulai semenjak kekalahan pihak kafir dalam perang fisik melawan umat Islam. Mereka nggak pernah bisa menang. Lihat kasus Afgan, kurang apa Uni Soviet waktu itu? Tidak sekali dua, bahkan saya pernah dan menyimpan bukunya, judulnya Perang Afgan. Di situ menceritakan luar biasanya kekuatan pasukan mujahidin Islam melawan semua kekuatan kufar yang bersekutu waktu itu. Amerika hari ini dia kira dengan membunuh Osama selesai masalah.
Pemerintah Indonesia dia kira dengan membunuh orang yang dikira teroris misalnya, atau iya bukan misalnya, itu lantas selesai masalah. Tidak, ternyata kemarin kita bilang tunggu si Dr. Azhari, ini ahlinya, bunuh, Pak, masih ada lagi. Nurdin Emto, bunuh, Pak, masih ada lagi. Kenapa masih ada lagi? Masalahnya bukan orang-orang itu. Masalahnya sebenarnya saya khawatir lebih juga kepada terjebaknya kita kepada kampanye besar memposisikan umat Islam dan agama ini sebagai sumber kekerasan. Mungkin kalau ada yang membaca website, seorang senator di Belgia mengangkat Quran tinggi-tinggi dan mengatakan bahwa ini adalah kitab para pembunuh atau panduan untuk membunuh banyak orang. Saya yakin betul dia tidak baca apapun dari Al-Quran, tapi kebenciannya jauh lebih membludak untuk memahami secara objektif fakta itu. Oke. Karena kekalahan yang terus-menerus melalui perang secara fisik, pihak kafir memikirkan cara lain. Oke, itu yang disebut dengan ghazul fikri. Ketika khilafah tegak, mereka tidak berdaya. Sultan Abdul Hamid II sebenarnya bukan sultan yang lemah, tapi sistem negaranya yang sudah lemah. Ya, Turki waktu itu sedang lemah. Maka kalau anak-anak sekolah di sekolah itu ada pelajaran ketika Perang Dunia Kedua, di mana posisi Turki? The sick man istilahnya. Turki berada pada posisi the sick man, tidak bisa buat apa-apa karena dia sedang mengalami gejolak besar di dalam negerinya. Jadi supaya tidak sulit. Indikasi hancurnya republik ini itu kalau sudah kita melihat para petinggi republik ini saling menyalahkan satu sama lain. Tunggu saja kehancuran. Tapi kalau saya untuk Indonesia, saya tidak berharap kehancuran, tapi segera digantikan posisinya oleh orang-orang yang memang mereka adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi indikasi yang ada ini, saya tidak bicara dengan amatan politik, tapi amatan syariat. Fantazir sa'ah. Tunggu saja. KPK sudah berantem sama polisi, presiden yang punya kewenangan, padahal polisi itu di bawah dia tinggal bilang diam. Tapi sepertinya sudah seperti itu kondisinya, saling hilangnya antres. Tidak ada percaya di antara para petinggi negara. Hati-hati, maaf cakap ngurus masjid saja kalau kita nggak akur, nggak selesai. Jangan cerita masjid bisa makmur lah. Dan itu saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri berapa masjid seperti itu. Artinya apa? Artinya akan kenapa? Tidak ada kepercayaan antara imam dengan Bilal jenazah dengan Bilal azan. Ya, antara ketua BKM dengan sekretaris BKM, antara sekretaris dengan bendahara. Itu masjid saja kalau sudah ada antres, tidak saling percaya, selesai. Ya. Nah, problem kita di situ sebenarnya. Kekuatan umat Islam telah mencapai seluruh dunia, bahkan tidak ada kekuatan lain kecuali Islam, dan diyakini. Siapa yang meyakini? Mereka yang memerangi kita. Bahwa menghancurkan kita ini sebenarnya harus, wajib, tidak bisa tidak. Dan itu agenda VVIP lah. Kenapa? Karena mereka tahu, itu yang saya bilang di awal tadi, kita ini bukan diikat oleh suku kita. Kita tidak diikat oleh apa bahasa kita. Gak kenal kita. Saya gak punya famili orang Palestina, saya gak punya famili orang Syria. Tapi nggak bisa tenang ini ketika melihat. Saya bilang apa? Saudara-saudara saya mereka perlakukan seperti itu. Apa yang membuat saya meyakini mereka saudara saya? Akidah. Itu nasab yang paling tinggi. Dan kita bersyukur. Ya. Wazkuru ni'matallahi idh kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum. Itu nikmat yang Allah kasih sama kita. Ingat nikmat Allah, waktu itu kalian bermusuhan, aku satukan hati kalian. Fa'allafa baina qulubikum. Untuk bisa kesatuan hati, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, walaupun kau infakkan semua yang ada di muka bumi untuk membangun kesatuan tim, ikatan hati, itu enggak urusannya kata Allah. Itu aku yang punya urusan. Gak bisa kesatuan tim dibangun dengan ngasih duit kepada anggota tim. Tidak bisa dengan ngasih jabatan. Percayalah, itu yang terjadi pada pemerintahan baru di Indonesia. Ada yang meradang karena gak dapat bagian, ada yang diam tapi setelah merajuk akhirnya dikasih bagian. Itulah tim yang lemah sebenarnya.
Apa tim yang kuat? Tim yang kuat itu adalah yang mereka itu tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tertarik posisi, tapi mereka bilang bahwa tidak ada kalau bahasa jargon itu asma amanina al-maut fi sabilillah. Kalau aku punya cita-cita, cita-citaku sekarang ini adalah bagaimana kalau aku mati fi sabilillah, matiku di jalan Allah. Maut ala syahada fi sabilillah. Ya. Otomatis orang seperti ini dia tidak peduli posisi. Nah, ini yang tidak mau mereka. Mereka tahu betul kalau ini hidup di tengah kita, tidak ada kekuatan yang bisa memisahkan kita. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kita. Itu yang dibilang oleh Heraklius. Apa kata Abu Sufyan? Coba ceritakan dulu tentang siapa Muhammad yang ngirim surat ini sama aku. Jadi setelah terima surat undangan masuk Islam, Heraklius ini kan raja Bizantium ini. Dia bilang sama penasihat-penasihatnya, bagaimana menurut kalian dengan surat seorang yang bernama Muhammad ini? Ya, kita perangi saja. Nggak bisa begitu. Saya mau tahu dulu siapa dia. Cari sama saya orang yang datang dari kaumnya sendiri, yang tidak jauh hubungan kekerabatannya dengannya, yang mengenal dia semuanya. Coba suruh dia datang kemari. Apa kata Heraklius? Satu pertanyaan. Siapa Muhammad? Oh Tuan Raja, Anda jangan peduli dengan siapa Muhammad. Memang itu masalah dalam negeri kami. Udah, nggak usah dengar. Jangan abaikan saja suratnya. Kau jawab saja pertanyaanku, siapa Muhammad? Muhammad itu adalah orang yang mengaku bahwa dia utusan Allah, dan dia mendakwahkan satu agama baru bernama Islam di tengah kami. Terus, apakah setelah dia mendakwahkan Islam kau melihat orang masuk kepada agamanya? Ya. Apa yang terjadi bagi pengikutnya? Kami berusaha mencegahnya, Tuan Raja. Kami berusaha untuk memaksa mereka keluar dari agamanya. Dan itu janji saya, insya Allah ini gak akan mengganggu kerajaan Anda. Saya tidak butuh penjelasan itu. Saya cuma butuh apakah orang-orang yang kalian bilang kalian siksa habis-habisan itu, lantas setelah kalian siksa dia balik ke agama kalian? Enggak. Terus apakah kalian lihat setelah penyiksaan itu penganut-penganut agamanya semakin berkurang atau bertambah? Makin bertambah. Apa jawab Heraklius dengan bijaksananya? Kalau memang demikian, satu hari kelak dia pasti akan menguasai tahtaku ini. Luar biasa itu jenius dia. Kenapa? Kalau ditekan, kalau diperangi secara konvensional, ini kalau bahasa pelajaran kita, ternyata bukan makin membuat rasa takut mereka, tapi membesarkan keberanian mereka, menyebabkan bertambah jumlah pengikutnya. Apa kau pikir tidak sulit? Apa kau pikir sulit baginya untuk menguasai tahta kerajaanku ini? Sekitar 100 tahun, 1100 tahun kemudian, tahta kerajaan Heraklius dikuasai oleh umat Islam dengan jatuhnya Istanbul atau Konstantinopel waktu itu. Ini keluar biasa. Karena harga diri orang mukmin adalah surga, dan tidak ada yang bisa beli surga di dunia ini. Tidak ada yang bisa kasih surga. Tidak ada makhluk sehebat apapun kekuasaannya yang bisa menawarkan surga sama kita atau menggaransi kita dengan surga. Tidak ada. Itulah kenapa cara mereka jangan sampai tersentuh atau on fungsi militansi dalam diri kita. Coba Bapak kalau sudah punya militansi luar biasa, Bapak pedagang, militansi Bapak Muslim, yang membentuk kepribadian Bapak adalah Islam. Saya nggak perlu bayang-bayangkan, Bapak akan tahu sendiri apa yang akan Bapak buat. Kenapa? Semuanya lillahi ta'ala. Coba bayangkan kalau militansinya itu adalah Islam. Tidak perlu 5 tahun jadi presiden. Cukup setahun, 2 tahun. 2 tahun bagi seorang Umar bin Abdul Aziz merubah negerinya menjadi negeri berkeadilan. Ada masalah. Kenapa? Nggak ada beban sejarah. Itu yang harus kita pahami. Ya kalau saya bersedekah banyak, apa semua bisa bangkrut dong? Tidak ada beban. Kenapa? Saya disuruh Allah mencari rezeki untuk saya pakai bagi akhirat saya, bukan saya kumpulkan dan kemudian saya tinggal mati itu rezeki. Itu cara berpikir seorang yang luar biasa dalam Islam. Ya.
Perang pemikiran dimulai sebelum kejatuhan khilafah Islam yang kemudian diteruskan ketika kejatuhan dan setelah kejatuhan khilafah. Jadi yang pertama adalah menjatuhkan khilafah. Caranya brainwashing. Dimunculkan manusia yang bernama Muhammad Mustafa Kemal dengan pikiran cerdas. Mohon maaf saya tidak samakan Mustafa Kemal dengan Soekarno. Tapi secara analisis saya agak mirip saja itu. Di mana keberpihakan Soekarno di jargon, di pidato. Walaupun ketika visi yang membangun Soekarno itu mirip dengan visi yang membangun Jamal Abdul Nasir di India, Muammar Gaddafi di Libya, atau Pandit Jawaharlal Nehru di Jamal Abdul Nasir di Mesir maksud saya, Jawaharlal Nehru di India. Mereka itu satu poros dulu waktu itu. Saya lupa siapa, ada satu lagi yang di Afrika, teman baik mereka. Jadi visi orang yang memang terbebaskan tapi tidak Islam dan bukan militer secara Islam. Baik, kita pelajari pelan-pelan. Fase sebelum jatuhnya khilafah, apa strategi merusak waktu itu? Sampai sekarang masih terjalin. Pertama adalah istishraq, pembaratan, westernisasi. Indonesia itulah awal-awal masalah antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama waktu itu. Sehingga malangnya, karena mungkin pertumbuhan kurang cerdas, mulailah kita ribut tentang ulama yang bersarung atau tidak bersarung. Ulama pakai peci atau tidak pakai peci, pakai sorban atau tidak pakai sorban. Ya. Kalau saya intinya bukan sarung atau tidak, intinya adalah dia menutup aurat, dan militansi akan membuat dia baju apapun yang dia pakai itu tidak akan mengganggu dia. Dia tidak akan kehilangan karismanya, haibahnya, wibawanya sebagai pembimbing umat ini. Walaupun uruf masyarakat harus diperhatikan. Khutbah Jumat ketika mulai di bahasa Indonesia kan terjadi keributan. Ini bukan wilayah westernisasi. Yang dimaksud westernisasi itu, Ibu, dari sejak Orde Lama sekalipun di Republik ini, kalau ada film yang namanya perempuan, maaf, bajunya pun sudah di atas lutut itu. Sampai sekarang maka jangan heran. Maaf cakap, sekarang mereka sudah bicara kissing, mereka bicara touching, petting, itu dengan bebasnya sambil tertawa di televisi dan kita tonton sudah. Ini namanya istishraq. Apa itu? Westernisasi. Dan semua mereka membawa, mengkopi pastikannya ke Indonesia, ke negeri-negeri muslim. Mereka mau gaya kita hidup berubah seperti gaya mereka. Itulah kenapa Diponegoro marah kali waktu itu. Ini kan qablal, apa istilahnya, inhilal. Ya, sebelum jatuhnya. Kenapa Diponegoro akhirnya mengangkat perang? Jawabannya sederhana. Kalau buku sejarah itu bohong itu. Karena tradisi dansa-dansi ini satu mulai masuk dan diajarkan Belanda kepada tokoh-tokoh dan sebahagian kecil bangsawan, yang akhirnya itu akan dipraktekkan di rumah mereka. Tradisi pesta dengan dansa, masuk whisky, minuman keras dan sebagainya. Semoga Allah meridhai, karena kabarnya Menteri Dalam Negeri, saya belum hafal siapa, akan mengeluarkan permen melarang peredaran minuman keras di mini market. Insya Allah kalau saya tidak khilaf di nanti tadi baru saya baca, saya baru dapat, lupa saya kapan. Karena kalau pergi Bapak ke mini market, Bapak buka itu atau lihat itu freezernya, udah tak ada nyimpan itu. Itu jahatnya mereka. Kenapa mereka masukkan itu? Jangan marahi kasirnya, jangan marahi sales marketingnya. Yang punya duit siapa? Itu yang harus kita garis bawahi. Siapa itu pemiliknya? Wajar dong dia punya kemudahan untuk bisa melakukan itu. Kelemahan kita tidak pernah bergerak secara terkoordinasi ke arah sana. Mereka tinggal ambil patok, dari mulai dealer apa semua mereka pegang. Perusahaan raksasa besar market mereka ambil semuanya. Tapi kemudian mereka tinggal
Sekarang kita mau teriak apa sekarang? Alhamdulillah televisi Islam sudah semakin banyak, tapi itu belum menjawab masalah, karena televisi Islam hanya bisa diakses oleh alat yang bisa mendetek satelit, tapi manual tidak bisa. Orang masih tonton televisi kurang ajar itu. Banyak memang, bukan sedikit, sudah banyak televisi Islam muncul. Tapi tanya sama masyarakat, mereka tahu nama TV ini. Tidak tahu orang memang di rumah mereka tidak pasang seperti itu. Ini kelebihan sekaligus kekurangan kita, bahkan lebih banyak kurangnya. Sama sering saya bilang, orang kafir buat sekolah, anak kita sekolah di situ bisa 2 juta sebulan minimal. Kita sudah punya sekolah-sekolah Islam terpadu, tapi masih mahal. Mayoritas anak muslim masih sekolah di sekolah-sekolah biasa. Yang jangan berharap besar di situ kalau hitung pembinaan keagamaan. Malangnya kita diuji kemarin kan, menterinya muslim, kabarnya seorang intelektual, tapi kemudian mewacanakan meributin doa sebelum belajar itu. Kalau saya bilang ini ciri pemerintahan yang rendah. Ketika orang besar cuma ngurusin, bahkan memulakan ngurusin hal sepele yang lebih banyak menyakitkan hati ketimbang memberi jawaban. Bapak, Ibu, mohon maaf saya, ini jangan dulu nanti ini karena kita bicara masalah, kita belum bicara solusi ini. Ya. Jangan terus berpikir, wah ini macamnya, jangan negatif, bukan. Kita memang sedang memaparkan masalah. Namanya dokter, kalau orang sakit, hasil diagnosa harus dipaparkan. Oh, ini ginjalmu bermasalah, ini. Cuma malangnya, ini semua bermasalah. Dari rambut bermasalah, sampai kuku di bawah tapak kaki juga bermasalah. Kalau Hasan Al-Banna mengatakan, umat Islam ini, satu saja penyakitnya sudah bisa bunuh dia sebenarnya. Cuma, karena garansi Allah mereka tidak akan habis, maka mereka tidak terbunuh. Ya, baik, kita pelajari pelan-pelan. Tansir, ini baru tansir. Tadi istirak, ini strategi sebelum. Kemudian tansir, apa itu? Kristenisasi. Indonesia ini menjadi lahan subur kristenisasi. Daya tahan mereka luar biasa. Kenapa mereka luar biasa? Karena satu doa itu strategi Nabi, itu mereka ambil. Ada kerja? Tidak. Oke. Bisa mengajar Islam? Bisa. Oke. Kau butuh gaji berapa sebulan? Saya baru bisa tenang mengajar dan tidak diganggu dengan yang lain kalau saya bergaji 5 juta sebulan. Oke, gajimu 5 juta plus rumah dinasmu, plus kendaraanmu, dan tunjangan lain akan kami siapkan. Tapi buat satu kampung di sana itu ngerti Islam dan ikut agamamu. Ada yang gitu-gitu. Jadi gaji bukan kita yang matok, dia yang patok. Berapa kira-kira kalau kau nyaman? Nanti itu strategi satu doa itu dilakukan oleh kafir Kristen. Mereka kirim misionaris sampai ke tengah hutan. Coba lihat Papua itu. Dan hari ini mereka menang diklaim Papua itu menjadi negeri Kristen. Padahal tidak. Cuma mereka menang klaim Batak menjadi negerinya orang. Walaupun kalau Tobasa kemarin saya tanya berapa jumlah umat Islam, dia bilang 12%, Pak. Saya, Masya Allah. Indurayan ini, Pak, Indurayan kemarin itu waktu berdiri 80% Muslim. Sekarang sudah terbalik, Pak. Dan bahkan akan terus menyusut karena yang Muslim akan pensiun. Dan strateginya di bawah lapis kedua untuk menutup si pensiun ini adalah orang yang sudah tidak Muslim lagi. Selesai. Pernah kita strategik ini? Pernah kita mau ngomong sama-sama, ayolah, al-jihad yang begini besar. Saya, Masya Allah, saya di antara masjid yang paling saya cintai di kota Medan ini satu. Tinggal nggak usah dibujuk-bujuk saya mengajar di sini. Malah saya bilang kalau bisa kasih saya jadwal tetap mengajar di sini. Insya Allah saya siap. Ya, artinya karena ini semacam orang singgah dari mana saja dan itu Muslim. Fikrahnya kalau bahasa saya kayak Nabi dakwah di pasar ya. Semua orang ada. Yang mukim, yang tidak mukim, yang kaya, yang miskin, itu bisa datang semua kemarin dan bisa mengaji bersama kita. Ya, ini sekedar interupsi atau intermezzo saya, mohon maaf saya. Insya Allah mungkin nanti 14 Februari bekerja sama dengan Masjid Al-Jihad atau saya meminta izin ke Masjid Al-Jihad
akan kita buat rutin reguler majelis muhasabah. Tapi untuk ibu-ibu tidak. Nanti ibu-ibu mungkin, kecuali nanti Masjid Al-Jihad bilang, Ustaz kasihlah, kami siap jaga ibu-ibunya. Karena majelis muhasabah itu dilakukan bapak-bapak malam. Jadi saya kasih sedikit kisi-kisinya. Dia diawali dengan salat Isya berjamaah dan pesertanya terdaftar, nggak asal datang. Kalau yang asal datang juga nggak ada masalah, tapi terdaftar, karena begitu dia terdaftar, dia nanti daftar plus nomor HP dikasih, yang aktif WhatsApp kalau WhatsApp, yang aktif BBM kalau BBM, yang aktif Line kalau Line, dia akan kita ikat dalam komunitas majelis muhasabah yang kita akan share tausiah setiap hari sama dia. Pertemuan bentuknya salat Isya, habis itu ada tausiah, kemudian muhasabah saya yang pimpin, kemudian sebelum tidur minimal tidak harus 1 juz selesai minimal, tidak boleh cerita ngobrol-ngobrol di luar, nggak kita kasih. Semua harus berada, ambil sapmu ancakmu di mana, taruh bahan-bahan komunikasi depan, ambil tempat. Nah, nanti akan dikontrol oleh panitia dan non partisan. Nggak kita bawa-bawa ini didukung oleh Sian. Walaupun kemarin saya ketemu gubernur, saya minta kalau bisa antum hadir Mas, dan dia menyatakan secara lisan bersedia hadir, bahkan ikut sampai pagi kalau rencana beliau, jika tidak ada halangan. Insya Allah kita hidupkan. Jadi saya bayangkan Islamic Center itu yang harus kita bangun. Mereka bangun begitu, sehingga perempuan pun berani lihat film-film. Siapa dia? Dia dokter, tapi peran dia bukan dokternya, misionarisnya ke sana. Afrika itu diserbu oleh mereka. Jangan lupa saya cerita Afrika. Indonesia ini menjadi lahan subur dari kristenisasi. Dan kita sudah sangat lemah secara ekonomi, bangkrut secara akidah, dan rusak persaudaraan. Dan ini menjadi tidak sulit bagi mereka untuk masuk. Sumatera Barat itu masih homogen. Siloam mau muncul tidak dikasih, dan tidak ada alasan untuk dikasih. Medan kita tidur nyenyak. Udah tegak Siloamnya, tinggal buka saja itu. Pertama tak dia buat muncul nama Siloam, dia buat dulu Lempo Plaza. Ya, habis itu dia buatlah plaza ini, tempat makan ini, udah agak aman sedikit, baru dia munculkan. Nah, sekarang sedang proses finishing touch itu saya lihat. Ada ribut? Enggak ada. Harga ulama, ya itu yang sering saya bilang, sederhana. Harga ulama, kalau ada ulama di bawah ketiak penguasa, itu dibilang itu pencuri itu. Itu bukan alim. Na'udzubillahi min dzalik. Tamsil, bentuknya macam-macam. Bapak, saya lupa di internet di parabola, TV parabola ada Al-Malakut. Kalau lihat nama TV-nya nama Arab, tapi itu TV kristenisasi. TV ini kadang-kadang berbahasa Jawa, kadang berbahasa Minang, kadang berbahasa Aceh, kadang berbahasa Sunda. Apa yang berbahasa Sunda? Ceramah Kristennya. Sehingga orang Sunda nggak tahu. Saya pernah pas lihat lagi Sunda, pas lihat lagi sedang film Yesus yang didubbing dengan bahasa Padang, Minang. Lihat betapa ngertinya mereka untuk menyerang kita. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi tamsil. Apalagi mereka pegang muassasat. Muassasat apa? Dalam bentuk yayasan, lembaga-lembaga. Apa dia? Rumah sakit. Coba cari rumah sakit besar siapa punya. Apalagi sekolah. Coba. Apalagi universitas. Lihat. Dai itu bodi suci. Itu juga bahagia, tapi ini tidak Kristen. Ini satu aliran dalam agama Buddha. Itu juga luar biasa. Mereka tidak bicara agama, mereka bicara sosial. Ayo, ada rezeki. Nah, kemarin mohon maaf saya kepada pihak kenaziran, satu masjid saya diskusi, saya terpikir, ya Allah, betul ini yang dibilang mereka. Sampai saya bilang, kalau enggak bapak buat, berdosa orang bapak ini. Jadi dia sudah hitung, katanya masjid di Medan ini ada sekitar 3.500 lebih. Kami mau memikirkan satu terobosan bagaimana masjid menghidupi dirinya sendiri, nggak perlu minta-minta. Jadi caranya, satu masjid setoran 100.000 per bulan, dan 100.000 per bulan itu kalau di total 3.500, maka terjumlah sekitar, oke lah Ustaz, nggak usah 350, 300 juta saja sebulan.
Dan 1 bulan itu sudah ada daftar masjid yang akan dibedah, kamar mandinya, kubahnya, ruang ininya, ruang itunya. Dari mana? Dari duit yang dikumpulkan. Tidak perlu ada tongkrongan kota infak di tengah jalan untuk ngutip duit yang tidak jelas. Saya berpikir inilah yang dimaksud ketika diberdayakan. Maka saya bilang, kumpulkan semua BKM. Kalau tak kalian kerjakan, cuma ngomong saja, berdosa kan? Kenapa? Sudah banyak sekali masjid. Kalau masjid, ya kita tergolong masjid mandiri lah. Tapi berapa banyak masjid-masjid yang tidak mandiri, yang kadang masuk kamar mandinya udah masuk, keluar lagi karena nggak sanggup kita di dalam. Atau ada masjid yang sudah jadwal waktu sholat datang, pas jadwal waktu sholat, air pun habis. Habis waktu sholat, baru dalam air itu. Kenapa? Ya bukan persoalan habisnya, tapi ternyata aliran air yang masuk ke ke dia itu jadi berkurang karena banyaknya orang berwudu. Ini harus diantisipasi. Tidak bisa, jangan jadi fitnah. Nah, itu terobosan-terobosan yang harus dipikirkan oleh kita, khususnya kita yang mengurusi dakwah umat ini. Baik. Kemudian apalagi fase sebelum ihtilal, sebelum jatuhnya khilafah adalah at-taqti' awsal daulah al-khilafah, memutus hubungan negeri muslim dengan khilafah. Jadi Turki dibuat segmen. Sakitnya harus diisolasi. Kenapa? Kalau dia masih kumpul sama negeri muslim, ini bisa menularkan virus. Maka kalau ada orang militan, itu pasti akan ada stereotipe. Kalau ada ustadz militan, akan keluar stereotipenya. Radikal, keras, militan, ekstrem. Itu stereotipe. Tujuannya apa? Supaya jangan nular. Kalau nular, mereka nggak bisa ganggu kita lagi. Dan kenapa kita jadi takut? Karena bersama kita tidak ada Al-Quran lagi. Itu yang harus kita garis bawahin itu. Ya. Jadi ada orang berjilbab besar, kenapa ibu harus jauhi? Datangi. Dek mau tanya, kenapa adik bisa? Ini memang sudah begini pakaiannya, selalu tutup pakai burqa atau pakai cadar. Iya bu. Apalah alasannya? Kenapa? Cobalah bicara. Kalau memang baik, kenapa tidak? Tapi stereotipenya muncul. Sudah azan. Sudah. Kita langsung tutup ya. Oke, baik. Karena sudah masuk waktu Isya, insya Allah kita lanjut di pekan bulan depan insya Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.